Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Kali ini kita masih membahas durian. Nah, kali ini yang kita bahas adalah pengecekan atau pengontrolan pohon durian. Salah satunya adalah dengan mengontrol keasaman dari tanah yang kita tanami durian. Yaitu mungkin teman-teman bisa lebih kenal itu pH tanah ya, teman-teman. Jadi pH tanah durian itu yang baik itu dan yang ideal di atas 5 sampai dengan maksimal 7. Jadi kalau di bawah 5 itu tidak baik dan di atas 7 pun itu tidak baik. Jadi idealnya di atas 5 sampai dengan maksimal 7. Nah, kenapa keasaman tanah kita perlu perhatikan? Karena semakin tanah asam atau pH rendah atau pH terlalu tinggi, itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan durian kita. Kenapa? Karena zat-zat atau unsur-unsur yang ada di dalam tanah atau pupuk-pupuk yang sudah kita berikan itu kurang terserap dengan baik. Nah, untuk itu kita perlu memperhatikan pH tanah ini sangat penting buat teman-teman yang menanam durian. Nah, caranya sebenarnya untuk mengecek media tanah itu asam atau tidak, sebenarnya ada alatnya. Ada alatnya, dijual di pertokoan atau di toko online, silahkan dibeli. Nah, itu cukup murah ya, ada yang dari 50.000 sampai dengan di atas 300.000. Nah, cuma kebetulan kali ini saya lupa membawa karena kemarin masih ada di pinjam rekan. Nah, tapi ada cara lain mengecek pH tanah, teman-teman, selain menggunakan alat tersebut. Yaitu gimana caranya? Yaitu perlu dengan hanya kita mengecek kondisi daun ya. Daun yang pH-nya rendah atau pH-nya terlalu tinggi adalah timbul bercak-bercak seperti ini. Jelas ya, teman-teman? Jelas? Nah, ini bercak-bercak ini pH-nya antara terlalu tinggi atau lebih rendah dari standarnya. Artinya bisa di bawah 5 atau mungkin di atas 7. Nah, tapi kalau kondisinya seperti ini musim hujan, kemungkinannya pH-nya ini rendah nih. Perhatikan ya, teman-teman. Ini ada putih-putihnya. Nah, ini sebenarnya subur, nggak masalah. Ini bukan penyakit, ini adalah keasaman yang sangat tinggi. Nah, kalau kena penyakit atau kena ulat, nah ini seperti ini. Beda ya. Ini ada, nah, ini juga kemarin telat disemprot. Nah, cuma sebenarnya di kebun ini kemarin salah satunya pohon durian ini sebenarnya udah dikasih, yang lain sudah diberikan pengendalian untuk pH tanah, cuma yang ini kemarin kebetulan kapurnya habis seperti itu. Nah, jadi ini yang telat, yang kita bulan kemarin, sebulan setengah yang kemarin kita belum berikan dolomit karena kebetulan habis. Ini yang paling pojok. Nah, saat ini kita berikan. Nah, nanti akan kita perlihatkan teman-teman yang sudah kita berikan pupuk dengan bukan pupuk ya, dengan kapur dolomit. Ini untuk mengkontrol dari pH tanah kita. Nanti di sana ada setelah kita berikan ini. Nah, jadi pH tanah ini sangat penting. Salah satunya untuk mengontrol pH tanah adalah atau menetralisir tanah yaitu dengan kapur dolomit. Nah, untuk kapur dolomit itu banyak teman-teman di toko pertanian itu banyak dan harganya cukup murah. Jadi tinggal kita gunakan saja. Nah, cara pengaplikasiannya nanti tinggal di ini aja. Tinggal ditaburkan secukupnya ya, sesuai dengan kebutuhan durian atau lingkaran ini. Nah, nanti kita taburkan secukupnya. Nah ini teman-teman ya, kita cara aplikasi pupuk kapur dolomit ya, teman-teman. Cukup ditabur-tabur gini aja. Seperti itu teman-teman ya, cukup mudah ya teman-teman. Cukup kita taburkan ke sekeliling tajuk terluar dari pohon duriannya. Nah, kita taburkan secukupnya aja. Nah, jadi kalau takarannya sebenarnya tidak terlalu ini ya, sesuai dengan kondisi tanah masing-masing. Cuma ini tidak berbahaya karena bukan kimia, jadi tidak berbahaya. Jadi kita bisa memberikan secukupnya. Seperti ini pengaplikasiannya. Nah, kemudian kali ini saya tidak hanya memberikan kapur dolomit, ini ada garam kasar ya teman-teman. Garam kasar. Nah, ini garam adalah garam
untuk pertanian ya, bukan garam untuk memasak ya. Ini garam kasar kita gunakan untuk pohon durian. Nah, apa aja manfaat garam kasar ini? Ini dia manfaatnya sangat banyak ya. Salah satunya adalah untuk membunuh penyakit-penyakit atau hama yang ada di dalam tanah. Nah, itu salah satunya. Kemudian unsur-unsur yang lain dalam tanah itu nanti kalian bisa cek di Google, unsurnya banyak sekali. Nah, tapi manfaat-manfaatnya adalah salah satunya bisa menyuburkan tanah. Tanah ini semakin subur secara alami karena kandungan dalam garam ini bisa mengikat unsur-unsur baik yang ada dalam tanah. Kemudian bisa mempercepat pertumbuhan batang atau daun. Kemudian ketika nanti musim buah ini garam bisa menambah manis buah dari durian kita. Kemudian bisa mencegah kerontokan dan lain sebagainya. Artinya garam kasar ini baik sekali untuk teman-teman untuk diaplikasikan ke pohon durian seperti itu. Nah, jadi kalau untuk garam kasarnya kita usahakan kita pakai takaran. Untuk ukuran segini itu sebenarnya setengah kilo ya teman-teman, setengah kilo untuk ukuran pohon seperti ini. Nah, ini kan ukurannya sudah 1,5 meter. Nah, cara aplikasinya juga tidak terlalu susah ya, kita taburkan. Mari kita ke pohon sana ya. Cut. Nah, ini teman-teman, sini. Ini adalah pohon durian yang 1,5 bulan lalu kita berikan kapur dolomit sama garam kasar. Lihat hasilnya teman-teman. Trubus ya, trubus terus nih. Trubus bermunculan trubusnya. Jadi trubusnya langsung muncul. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi itu belum ada trubusnya, baru sedikit. Nah, itu karena memang bulan lalu kita kehabisan pupuk gitu, kehabisan kapur dolomit sehingga tidak kita berikan dan hasilnya seperti itu. Nah, ini juga karena sudah periodenya ya, kita berikan kembali. Jadi saya sampaikan kembali bahwa unsur dari kapur dolomit itu sangat baik, dimana bisa meningkatkan pH tanah, karena pH tanah itu sangat penting untuk pertumbuhan durian kita. Kemudian dari sisi kapur, dari sisi garam kasar, itu unsur haranya cukup baik ya untuk tanaman durian kita. Dia bisa meningkatkan pertumbuhan, kemudian menguatkan batang, mempercepat pertumbuhan tunas dan lain sebagainya. Itu semua ada di garam kasar, dimana teman-teman masih banyak yang belum terlalu banyak aware atau mengetahui tentang manfaat garam kasar ini. Nah, tapi teman-teman saat ini di teman-teman petani durian sudah mulai banyak yang mengaplikasikannya, dan hasilnya yang sudah mengaplikasikannya itu sangat baik, terutama yang musim kemarin berbuah. Ketika berbunga itu ditaburin kapur dengan garam kasar, itu hasilnya lebih manis. Untuk bunganya pun tidak rontok, tidak banyak yang rontok ketika sebelum diberikan garam kasar ini. Jadi manfaat garam kasar dan kapur dolomit itu sangat baik. Kenapa kita pemberiannya kita bersamaan? Karena mungkin kita tujuannya biar tidak terlalu banyak waktu ya. Ketika karena ini bukan pupuk kimia, kita bisa gabungkan dengan waktu yang bersamaan, karena